Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para lovers and haters dimanapun Anda berada, baik yang ada di alam nyata maupun alam gaib, apa kabarnya? Salam cerdas bersupranatural. Berjumpa kembali dengan Mbah Wira, Guru Besar Padepokan Sengkelat, Rajanya Azimat. Hari ini Rabu 12 Juli 2023 jam 22.30. Ini hampir tengah malam. Kita sedang melayani klien nomor 6602. Beliau adalah kawan lama, pelanggan lama. Oleh karenanya Mbah Wira tahu bagaimana kualitas klien kali ini. Beliau bisa menerima hasil terawangan dengan lapang dada. Oleh karenanya Mbah Wira tanpa ada rasa segan, tanpa ada rasa ragu, akan Mbah Wira sampaikan apa adanya sesuai dengan kondisi di tubuh Anda. Semoga apapun yang Mbah Wira sampaikan dapat menjadi bahan refleksi diri, memperbaiki kualitas diri, meningkatkan ya, sehingga bisa menjadi pribadi yang lebih baik nantinya. Baik, untuk terawangan badan akan kita bagi menjadi 4 bab. Yang pertama kita bicara energi dulu. Energi ya dari seseorang itu bisa dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama yaitu orang-orang dengan energi yang rendah. Siapa itu? Yaitu mereka yang sedang sakit ya, baik medis maupun non medis. Anda tidak masuk kategori ini, kita skip saja. Yang kedua yaitu orang-orang yang energinya itu tinggi. Siapa itu? Yaitu mereka yang gemar tirakat, menempa diri, olah rasa dengan beragam bentuk tirakat keilmuan yang dia lakoni. Memang masing-masing keilmuan membawa bentuk tirakatnya sendiri-sendiri. Kita tidak bisa bilang ya, kita tidak bisa bilang kalau enggak puasa enggak sakti, kita enggak bisa bilang gitu. Kalau enggak wirid enggak sakti, kalau enggak bertapa enggak sakti, kalau enggak meditasi enggak sakti. Kita enggak bisa bilang gitu. Kenapa? Karena masing-masing keilmuan itu membawa bentuk tirakatnya sendiri-sendiri. Ketika Mbah Wira dulu belajar ilmu al-hikmah ya tirakatnya puasa, tirakatnya wirid. Kemudian ketika Mbah Wira belajar ilmu kejawen, tirakatnya adalah olah rasa, mengontrol diri, mengontrol nafsu. Kemudian ketika Mbah Wira berguru lagi di guru al-hikmah yang berbeda, Mbah Wira mendapatkan jawaban yang lain lagi, yaitu tirakat itu adalah upaya mencegah apa yang kita senangi dan kita bisa lakukan. Contoh, Mbah Wira punya uang banyak, Mbah Wira senang makan, kulineran. Maka tirakatnya adalah mengontrol agar tidak banyak makan. Jadi mengontrol apa yang kita senangi. Contoh lagi, Mbah Wira adalah pejabat, Mbah Wira pegang uang negara. Mbah Wira sangat mudah kalau mau korupsi. Maka tirakatnya apa? Mengontrol diri agar tidak korupsi. Mbah Wira punya istri yang cantik, misalnya ya. Kemudian Mbah Wira di rumah, istri juga di rumah, tidak sibuk bekerja, uang datang dengan sendirinya misalnya. Maka yang paling disenangi adalah, mohon maaf, dalam tanda kutip, berhubungan suami istri. Maka bentuk tirakatnya adalah apa? Mengontrol, jangan banyak-banyak berhubungan suami istri. Mbah Wira adalah seorang jomblo, uang punya banyak, makanan udah bosan. Mbah Wira senengnya apa? Tidur. Maka bentuk tirakatnya apa? Mengurangi tidur, perbanyak melek, kayak gitu. Jadi tirakat itu tidak hanya puasa dan wirid, melainkan apapun yang kita senangi itu yang kudu dikontrol. Itu menurut guru al-hikmah loh ya. Jadi yang berbicara seperti ini adalah gubesnya SLS, yang mana itu adalah gurunya Mbah Wira dan juga guru Anda. Jadi tirakat itu tidak kemudian harus puasa wirid, tidak, melainkan mengontrol apa yang kita senangi. Kita kembali. Nah, orang yang energinya tinggi itu ada 2 macam. Yang pertama adalah orang yang rutin tirakat, rajin tirakat. Yang kedua adalah orang yang memiliki kodam di dalam dirinya. Entah itu bentuknya kodam leluhur, kodam keilmuan, kodam pengisian, ataupun kodam-kodam yang lainnya. Nah, di sini terus terang, klien nomor 6602 ini kan sedang ngelmu, sedang mempelajari keilmuan. Tapi aneh, Mbah Wira tidak merasakan energi tubuh Anda itu tinggi. Energi tubuh Anda itu sedang. Sedang itu ada di tengah-tengah ya, antara tinggi dan rendah.
Kalau rendah itu kan di bawah 60, kalau tinggi itu di atas 80, maka sedang. Kira-kira kalau Mbak Wira skalakan itu 72. Ya 72 naik bisa lah ke 78, tapi berkisar antara itu. Mengapa demikian? Berarti ada something wrong. Ada sesuatu yang salah di diri Anda. Apa itu? Mari kita cari sama-sama. Anda tidak sedang terkena santet karena Mbak Wira merasakan energi tubuh Anda itu bersih. Anda tidak sedang terkena pelet. Kenapa? Karena Mbak Wira merasakan energi tubuh Anda itu stabil. Anda tidak sedang terkena guna-guna atau kiriman apapun. Karena Mbak Wira tidak melihat ada entitas negatif atau ada energi negatif yang mengelilingi diri Anda. Jadi bersih, betul-betul bersih. Sehingga Mbak Wira menyimpulkan bahwa energi tubuh Anda ini sedang, harusnya kan tinggi ya orang-orang yang gemar tirakat itu. Itu karena ya diri Anda sendiri, entah pola pikir atau mindsetnya, entah niatnya, entah dalam pelaksanaannya masih ya melanggar hal-hal yang bisa mengurangi esensi dari tirakat misalnya. Ya, jadi benar puasa tapi kesenangan lain masih dilakukan, contohnya tidur lama, makan banyak, contohnya ya. Itu enggak membatalkan puasa, tapi mengurangi esensi dari puasa atau tirakat yang sedang dilakukan. Loh, kalau puasa kan makan batal, maksudnya kalau siang puasa, malam makan langsung diloskan. Apapun dilahap, apapun dimakan, apapun dibeli untuk dimakan, itu kan mengumbar nafsu makan. Nah itu contohnya, itu tidak membatalkan puasa tapi mengurangi esensinya. Nah ini mari kita renungkan, mari kita pikirkan bersama, kira-kira apa ya sesuatu yang membuat Anda menjadi turun level energinya. Apakah karena banyak pekerjaan di kantor, banyak masalah di kantor sehingga pikiran tidak fokus untuk tirakat, atau kemudian banyak masalah di kantor sehingga masih marah-marah, atau apa? Mari kita renungkan sama-sama. Namun yang jelas, turunnya energi diri Anda berasal dari faktor internal, bukan faktor eksternal, kiriman, santet, pelet, guna-guna, energi negatif, jin negatif, atau semacam. Jadi tidak ada hubungannya dengan eksternal. Demikian untuk energi kita akhiri, kita lanjut ke bab yang kedua, yaitu aura. Aura diri Anda cenderung stabil atau konstan ya, yaitu di biru ya, biru kemerahan. Jadi utamanya ada di biru, ada di pengasihannya. Kemudian kemerahan ini kewibawaan, jadi ASEAN kewibawaan. Tapi yang dominan yang pengasihannya itu stabil. Seingat Mbak Wira, beberapa kali Anda menerawangkan badan, kondisinya tetap sama seperti itu ya. Jadi pengasihannya bagus, kuat, disusul dengan aura kewibawaan. Kemudian ya untuk yang ketiga, yaitu untuk titik-titik cakra yang terbuka, yang aktif, Mbak Wira melihat ada root cakra, cakra dasar ya, terkait dengan vitalitas, energi diri. Kemudian seks cakra ya yang ada di tulang panggul ya. Kemudian ada solar cakra ya, itu juga sama, semuanya terkait dengan energi diri. Kemudian untuk cakra jantung agak meredup. Kemudian cakra tenggorokan aktif bagus. Cakra tenggorokan membuat Anda disegani orang lain. Ketika Anda ngomong maka orang lain mudah nurut, mudah percaya. Cakra tenggorokan juga berhubungan dengan pahit lidah. Ngomong sak ngomong mudah wujud menjadi nyata. Ajna kendur, cakra mahkota juga kendur. Untuk seorang yang sedang menjalani tirakat ilmu al-hikmah, kalau cakra mahkota kendur ini biasanya ada sesuatu yang salah. Entah niatnya yang salah atau prakteknya yang salah. Karena biasanya kalau tirakat ilmu al-hikmah, cakra mahkotanya ini bersinar. Yaitu yang Mbak Wira titeni gitu ya. Kemudian untuk kodam-kodam badan, Mbak Wira tidak menemukan ada kodam badan yang meliputi kodam leluhur, yaitu tidak ada. Kodam keilmuan ini Mbak Wira menemukan ada satu sosok, dia hanya seperti bayangan saja berwarna hitam. Untuk kodam pengisian tidak ada, kodam yang suka atau cinta juga tidak ada. Kita akan ulas lebih rinci tentang kodam keilmuan. Jadi gini ya, Mas nomor 6602 ini Mbak Wira akan sharing diri sendiri. Dengan Mbak Wira sharing diri sendiri, Mbak Wira harap Anda bisa mengambil kesimpulan dan menjadikannya sebagai bahan pelajaran. Karena kita sifatnya itu kan sharing.
fenomena gaib itu kita tidak bisa merumuskan secara kaku. Bisanya kita mengalami kok gini ya, kemudian kita mendengarkan pengalaman orang lain, oh ternyata serupa ya. Kita dengarkan lagi pengalaman orang lain, oh ternyata sama ya. Dari situ kemudian kita simpulkan bahwa oh kalau fenomenanya seperti ini berarti kesimpulannya seperti ini, kayak gitu. Nah, Mbak Wira akan mulai cerita. Jadi begini, ada satu ilmu ahli hikmah yang sedang Mbak Wira pelajari kala itu, yaitu amalan pelembut batin ya. Bacaannya adalah doa-doa al-hikmah. Nah, amalan pelembut batin ini harus diiringi dengan puasa karena dia al-hikmah. Sekali puasa itu durasinya adalah 3 hari. Mbah Wira kala itu mempelajari ilmu pelembut batin ini dalam rangka menembus alam barzah, terus terang saja. Jadi Mbah Wira punya seseorang yang spesial begitu ya, kemudian beliau meninggal dan Mbah Wira ingin berkomunikasi dengan orang ini tadi. Dan Mbah Wira tahu kalau orang itu meninggal maka dia akan masuk ke alam barzah, menunggu hari kiamat. Nah, Mbah Wira ingin menembus itu. Padahal secara agama dijelaskan bahwa alam barzah itu artinya kan pemisah antara dunia orang yang meninggal dengan dunia kita, dunia manusia. Mbah Wira ngeyel pengen nembus itu. Nah, niat yang salah ya, niat yang salah itu kan niatnya kan sudah jelas salah itu. Niat yang salah, walaupun Mbah Wira iringi dengan belajar keilmuan al-hikmah yang tata caranya itu dengan puasa, dengan wirid, ternyata mendatangkan kodam keilmuan yang dark entitas. Ya, Mbak Wira ulangi ya, niat yang salah, meskipun ilmu yang dipelajari adalah al-hikmah dan tata caranya dengan puasa, dengan wirid, ternyata niat yang salah ini mendatangkan dark entitas. Padahal kita tahu biasanya dark entitas itu adalah entitas yang hadir ketika di ritual dengan pakem aliran kiri. Mbah Wira itu ritual, bukan ritual ya, tirakat al-hikmah, yang mana itu harusnya kan aliran kanan. Tapi ternyata yang datang dark entitas. Kenapa? Karena salah niat. Niatnya pengen menembus alam barzah. Kodam keilmuan adalah kodam yang hadir mendampingi seseorang akibat orang itu tirakat berdoa. Jadi kalau kita tirakat, kita puasa, itu kan kita doa sama Tuhan. Ya Tuhan, dengan tirakatku ini semoga Engkau berkenan memberikanku, gitu kan, kelebihan berupa apa sesuai dengan niatnya. Ya, kalau pelembut batin ya batinnya jadi tajam sehingga bisa mengetahui hal-hal yang sifatnya gaib. Mungkin enggak Allah itu atau Tuhan itu kemudian memberikan ilmu yang berbeda dengan yang kita tirakati. Mungkin. Contohnya belajarnya ilmu pelembut batin, malah dikasih kemampuan untuk menyembuhkan orang. Bisa juga. Ya dikasih ilmunya tentang pijat sehingga bisa mengobati orang yang sakit. Bisa juga. Itu hak prerogatifnya Tuhan. Kuasa Allah. Allah suka-suka mau ngasih ilmu yang mana. Ya, Mbah Wira sendiri kala itu tirakat pelembut batin itu berkali-kali, tidak hanya sekali puasa. Sekali puasa masih belum tajam, ulangi lagi. 2 kali puasa masih belum tajam, ulangi lagi. 3 kali puasa masih belum tajam, ulangi lagi. 4 kali puasa udah mulai kelihatan gambar yang buram gitu ya, ulangi lagi. 5 kali puasa tambah tajam gambarnya, ulangi lagi. 6 kali puasa mulai bisa mendengar suara, ulangi lagi. Mbah Wira itu ulang berkali-kali kala itu. Entah 8 atau 9 kali Mbah Wira lupa karena itu udah lama sekali. Tapi yang Mbah Wira ingat, Mbah Wira tirakat itu berkali-kali hingga akhirnya Mbah Wira punya kodam keilmuan. Kodam keilmuan itu tidak sama antara dimiliki satu orang dengan orang yang lain. Contoh, A belajar pelembut batin, B belajar pelembut batin, C belajar pelembut batin. Ilmunya sama, doanya sama, mantranya sama, yang ngijazahin sama, tirakatnya sama, bareng-bareng puasanya. Kodam keilmuan yang mendampingi si A akan berbeda dengan si B, akan berbeda dengan si C. Kenapa? Karena ketika kita tirakat kita itu akan menggetarkan energi alam. Ya, dan gaib yang mau mendatangi kita itu suka-suka dia. Itulah kenapa kalau kita tirakat suatu keilmuan, kodam keilmuan itu kita nggak bisa milih. Ya, nggak seperti kalau kita memahar kodam, kita memahar azimat per kodam, kita bisa milih. Ya, saya milih yang tipenya
kepekaan batin, saya milih yang tipenya pahit lidah, saya milih yang kerejekian, itu kita bisa milih. Yang wujudnya wanita cantik, yang wujudnya gajah, yang wujudnya banteng, lidahnya menjulur, kita bisa milih. Yang wujudnya nggak terlalu serem, kita bisa milih. Tapi kalau kodam keilmuan itu kita nggak bisa milih. Kenapa? Karena random. Kita kan berdoa sifatnya. Kita minta kepada Tuhan, kita doa. Nah, Tuhan mau mengabulkan yang mana, ada entitas yang mau membantu kita yang mana, itu udah benar-benar di luar kuasa kita. Kita nggak bisa milih. Termasuk ketika Mbak Wira belajar ilmu penajam batin tadi, yang datang dak entitas, Mbak Wira juga nggak bisa milih. Dan sifat dari kodam keilmuan ini halus sekali. Seringkali kita sendiri tidak menyadarinya. Kalau tidak dilihat oleh orang lain, Mbak Wira sendiri sadar kalau ada kodam pelembut batin ini ketika dicek sama Mbak Radit, guru Mbak Wira. Karena guru Mbak Wira yang alikma udah meninggal. Jadi Mbak Wira ngobrol sama Mbak Radit, beliau bercerita bahwa kok ada sosok dak entitas yang mengikutimu. Ini dari ilmu yang mana? Mbak Wira cek satu persatu keilmuan itu, Mbak Wira rapal. Ketemu muncul ya yang dak entitas ini hadir ketika Mbak Wira menggunakan mantra pelembut batin. Itu mantranya alikma, tapi yang datang adalah dak entitas. Nah, ini sama dengan yang terjadi pada klan 6602. Anda sedang mempelajari ilmu istighdam. Ya, istighdam. Ilmunya alikma, tapi kenapa yang datang kok dak entitas? Ini tergantung niatnya berarti. Niatnya ada yang main celek. Ya, sosoknya adalah bayangan hitam. Kalau Mbak Wira cek kira-kira usianya 3.800 tahun itu tua. Standar tua Mbak Wira ada 3.000, ini 3.800. Ini dak entitas. Levelnya dari 1 sampai 100 kira-kira 92. Tua utamanya dalam apa? Proteksi yang utama, kemudian eksekusi. Kemudian dia sihir pikiran dan mempengaruhi mimpi orang lain. Jadi mengontrol mimpi, mengaruhi orang lain melalui mimpi, melalui alam bawah sadar. Ini sihirnya yang kuat. Ya, jadi ya itu mari kita cari sama-sama. Yang mencelek apa? Niatnya kah? Pelaksanaannya kah? Atau apanya? Tapi yang jelas ini adalah kodam keilmuan dan ini dak entitas. Ya, kita lanjut. Nah, ketika kita mempelajari suatu keilmuan, itu hendaknya kita tahu ilmu apa yang kita pelajari. Contoh kala itu Mbak Wira pertama kali belajar itu adalah amalan basmalah. Amalan basmalah itu apa? Yaitu suatu ilmu yang tirakatnya itu dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Tujuannya apa? Memperkuat pondasi kita. Karena Bismillahirrahmanirrahim itu adalah awal dari segala keilmuan. Ya, memperkuat pondasi. Kemudian yang kedua adalah sholawat an-nurizati. Apa itu sholawat an-nurizati? Ternyata fungsi utamanya untuk proteksi, pageran diri. Jadi sebelum belajar membuka batin, menyerang gaib, olah energi dan sebagainya, punya pagernya dulu. Ya, punya pagernya dulu. Supaya apa? Kalau ada apa-apa kita siap. Itu sholawat an-nurizati. Itu juga bisa digunakan untuk penyembuhan. Jadi selain pageran dia juga healing, proses penyembuhan. Kalau kita cedera dalam proses belajar, kita bisa menyembuhkan diri kita sendiri, auto recovery. Nah, setelah sholawat an-nurizati, perisai 2 Bismillahilladzi. Itu apa? Itu sama juga untuk memperkuat pageran diri kita. Ya. Setelah Bismillahilladzi baru belajar pelembut batin. Ya. Ada lagi gembulu geni. Kalau gembulu geni itu, dengan membaca gembulu geni itu, maka kita bisa menciptakan api secara gaib yang mencederai makhluk gaib. Gembulu geni dikatakan bahwa kita baca 3 kali putus tangan kirinya jin, kita baca 9 kali putus tangan kanannya jin, kita baca 11 kali putus kakinya jin, kita baca 17 kali hangus si jin itu. Itu gembulu geni. Jadi kita tahu ilmu apa yang kita pelajari. Kalau pelembut batin itu ya menajamkan firasat. Kita mengetahui segala sesuatu tidak dengan melihat tapi dengan firasat. Kok firasatku mengatakan A, kok batinku mengatakan A, itu pelembut batin. Nah, setelah pelembut batin ada Asma Sulaiman. Itu membuka mata ketiga. Jadi kita tahu ketika kita belajar ilmu itu ilmu apa. Oh, saya belajar matematika. Oh, itu ilmu berhitung. Kita belajar bahasa Indonesia. Oh, itu ilmu komunikasi. Mempelajari bahasa yang baku sesuai dengan KBBI.
Aku belajar IPS, oh itu ilmu sosial, di dalamnya meliputi ekonomi, akuntansi, sejarah. Wah, aku belajar IPA, oh itu ilmu alam, di dalamnya meliputi biologi, fisika, kimia. Karena ada makhluk hidup, ada unsur-unsur kimiawi atau tak hidup, kemudian ada fisika, hukum-hukum alam. Jadi kita tahu agama, oh agama, ya agama, itu tidak, agama itu kocar-kacir atau carut-marut. Berarti agama itu ilmu yang mengajarkan kita pada tatanan kehidupan, supaya kehidupan itu tidak carut-marut, tidak hambur, tidak kayak nasi kucing hilang karete ambiar. Itu agama. Jadi kita tahu. Nah, sama istiqdam itu apa, itu Anda harus tahu dulu. Setahu Mbah Wira, istiqdam adalah ilmu untuk memanfaatkan kodam. Ya, makanya namanya istiqdam. Kalau salah nanti tolong Mbah Wira dibetulkan. Ya, kalau salah tolong Mbah Wira dibetulkan. Gak apa-apa, Mbah Wira juga bukan malaikat yang mengetahui segalanya. Mbah Wira bukan Tuhan yang mengetahui segalanya. Kalau salah tolong dibetulkan. Setahu Mbah Wira, istiqdam itu adalah ilmu untuk memanfaatkan kodam. Ya. Nah, oleh karenanya ketika Anda menggunakan ilmu-ilmu istiqdam, nanti pasti ada kodam yang membantu. Cuman bedanya kalau kodam dalam ilmu al-hikmah ini ya tidak se-fleksibel kalau kita memahami azimat berkodam. Karena kalau azimat berkodam memang kita poinnya pada kodam. Kalau istiqdam karena ini ilmu, maka masuknya adalah bagian dari doa. Kalau salah tolong saya dibetulkan ya. Nggak apa-apa, kalau salah dibetulkan saya mau. Jadi Anda harus paham apa ilmu yang Anda pelajari, tujuannya, manfaatnya, dapatnya apa. Oh, kalau aku belajar ilmu pageran diri, manfaatnya ya supaya bisa melindungi diri dari serangan gaib. Yang kita dapat adalah berupa perisai energi. Kalau saya belajar ilmu pelembut batin, manfaatnya ya saya mengetahui suatu hal yang gaib. Apa yang kita dapat? Ketajaman batin yang meningkat. Kalau saya membaca Asma Sulaiman, maka apa manfaatnya? Ya kita mengharap barokah dari Tuhan, dari Allah sebagaimana yang diberikan kepada Nabi Sulaiman. Ya tentu tidak semua. Ya kita tidak full versi seperti Nabi, wong kita bukan Nabi. Tapi setidaknya kuasa untuk ngontrol jin, kuasa untuk ngontrol makhluk halus supaya mau membantu kita seperti kodam itu kita punya. Nah, tujuannya itu, manfaatnya apa? Ya, supaya kita bisa berinteraksi dengan makhluk halus, dengan entitas gaib. Nah, itu harus kita cari tahu dulu kalau kita belajar ilmu supaya kita tidak salah langkah. Gitu ya, itu yang bisa Mbak Wira sampaikan atas terawangan diri Anda ya. Semoga pengalaman ini ya yang Mbak Wira alami bisa menjadi inspirasi buat Anda. Saya tidak bilang Anda buruk, saya tidak bilang Anda gagal. Tapi saya bilang ini loh fenomenanya. Dari fenomena ini apa yang bisa kita petik sebagai hikmah atau pelajaran yang bisa kita ambil ya. Karena tidak ada sesuatu yang buruk, tidak ada sesuatu yang baik. Segala sesuatu yang dilihat oleh manusia itu adalah perspektif. Dari sudut pandang apa kayak gitu. Mbak Wira tidak merasa paling benar, Mbak Wira juga manusia. Manusia itu kan pasti ada salahnya juga, gitu ya. Baik, ada pertanyaan ya, ada perkembangankah terkait spiritual atau kemampuan dalam bersupranatural? Kalau menurut Mbak Wira kok menurun? Jadi dibanding dengan sebelumnya, kalau menurut Mbak Wira loh ya, ini menurun. Ya mungkin kondisi fisik sedang capek, kondisi pikiran sedang banyak target, kondisi teman-teman kerja juga sedang tidak kondusif, sehingga akhirnya kondisi spiritual dan supranatural menurun. Itu wajar. Kondisi kita itu naik turun seperti gelombang. Kalau sedang baik ya saktilah kita, kalau sedang di atas ya saktilah kita. Tapi kalau sedang turun, sedang surut ya loyo juga gitu loh. Itulah kenapa kan ada hari pengapesan toh. Hari pengapesan adalah hari dimana kita sedang loyo, sedang drop, sedang turun kondisinya. Gitu ya. Jadi kalau menurut ini sedang turun, nggak apa-apa. Kita tunggu aja beberapa minggu ke depan, beberapa pekan ke depan. Kalau memang ada peningkatan kualitas nanti akan Mbak Wira sampaikan, gitu ya. Apakah ada kondisi kesalahan fisik ataupun tubuh eterik? Kalau menurut Mbak Wira ada. Dan hal itu yang menyebabkan energi tubuh Anda itu menurun dan Anda memiliki kodam yang sifatnya dark entitas ya. Apa kesalahan yang Anda lakukan di walau alam Mbak Wira nggak tahu, tapi mari kita cari sama-sama. Mbak Wira mau kok membantu
gitu ya. Jadi ada kesalahan yang Anda lakukan tapi Mbak Wira tidak tahu kesalahan apa itu, entah dalam niat, entah dalam melakukan, itu tentunya Anda sendiri yang paham ya. Adakah gangguan yang sifatnya kiriman? Jawabannya tidak ada. Ya, itu aja teman-teman yang bisa Mbak Wira sampaikan. Untuk pertanyaan-pertanyaan dari kalian dan Mbak Wira jawab semuanya. Sudah Mbak Wira sampaikan tadi di depan bahwa karena Anda adalah teman lama, kenalan lama ya, Mbak Wira hafal dengan karakter Anda, maka Mbak Wira berani menyampaikan seterbuka ini. Kalau ini orang baru ya pasti Mbak Wira rem juga ya, Mbak Wira filter. Kenapa? Karena banyak kalau orang baru itu belum begitu siap menerima hasil terawangan yang apa adanya gitu ya. Baik, demikian klien nomor berapa ini tadi? 6602 ya, silakan. Kalau ada yang kurang jelas boleh ditanyakan, semoga bermanfaat. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.